Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, segala karunia, segala kemampuan yang Allah berikan, segala kudrah yang Allah berikan, segala iradah yang Allah titipkan. Kita pada siang Jumat yang penuh keberkahan ini bisa menunaikan kembali satu faridah Allah. Teringat khatib jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diasarkan oleh Alqamah dari gurunda beliau Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat baginda Rasul yang sangat mulia. Suatu ketika mengatakan, saya dengan Ibnu Mas'ud masuk masjid kota Kufah. Tiba-tiba Abdullah ibnu Mas'ud ketika masuk masjid, beliau mengatakan, wa ma rabi'u arba'a biba'id. Jadi orang nomor 4 itu tidak terlalu jauh. Alqamah kaget melihat Ibnu Mas'ud bertanya, apa maksud gurunda jadi orang nomor 4 itu tidak terlalu jauh? Tiba-tiba Ibnu Mas'ud bersumpah dengan nama Allah, wallah sami'tu khalili yaqul, aku pernah mendengar kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas yajlisuna yaumal qiyamah inda rabbihim ala qadri rawahihim ilal jumu'ah. Rupanya ketika masuk masjid beliau menghitung jamaah yang sudah hadir sebelum Abdullah ibnu Mas'ud. Dan itu yang saya hitung tadi ketika saya masuk masjid yang mulia ini. 1, 2, 3, 4 orang kata beliau. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku jadi orang nomor 4 di Jumat yang penuh keberkahan ini. Itu tidak terlalu jauh. Apa maksudnya wahai gurunda? Beliau mengatakan, saya pernah mendengar kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku dulu pernah bersabda mengatakan, innan nas, orang-orang besok di hari kiamat, ketika kita dibangkitkan nantinya di hari kiamat, yajlisuna inda rabbihim, mereka akan duduk
di sisi Tuhan mereka sesuai dengan urutan keberangkatan mereka menuju salat Jumaah. Kalau sekiranya kita jadi nomor 100 itu terlalu jauh. Nomor 50 terlalu jauh. Nomor 30 masih terlalu jauh. Jadi nomor 4 tidak terlalu jauh, kata beliau. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melihat fenomena yang demikian, khatib rasanya ingin mengubah judul. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, selepas salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu min Rasulillahi tiban nafs. Aku melihat baginda Rasul itu tersenyum. Tekhim baginda Rasul, tersenyum Rasulullah. Aisyah langsung berpikir, kalau baginda Rasul tersenyum, kalau aku meminta sesuatu pasti diberikan. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ala tastaghfir li rabbak? Maukah engkau memohon ampun untukku kepada Tuhanmu? Aisyah baginda Rasul balik lagi menghadap kiblat, mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa. Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampunkan Aisyah. Ma taqaddamat minha wa ma ta'akharat. Yang sudah Aisyah lakukan dan yang akan Aisyah lakukan. Ma adharat minha wa ma batanat. Apa yang Aisyah nampakkan, apa yang Aisyah sembunyikan. Ya Allah, ampunkan Aisyah. Tertawa kegirangan ibunda kita Aisyah sehingga nampak gigi taringnya. Nampak gigi taring Aisyah. Rasul melihat Aisyah bertanya, ya Aisyah, asarraki doai. Apakah doaku membuat engkau begitu bahagia? Ya Rasulullah, siapa yang tidak bahagia kalau dosanya yang telah lalu diampunkan, yang akan datang diampunkan, yang disembunyikan diampunkan, apalagi yang dinampakkan juga diampunkan. Semua orang akan berbahagia. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengar jawaban baginda Rasul. Kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, dzaka du'ai li ummati ba'da kulli salah. Itu doaku untuk semua umatku selepas aku salat. Itu doa Rasul untuk kita jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Itu doa Rasul untuk saya dan untuk Bapak jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Berapa seringnya kita menzalimi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda Rasul tidak pernah berhenti mendoakan kita setiap selepas salat. Yaumul Jumu'ah sayyidul ayyam, kata Rasulullah, ini raja dari hari-hari. Allah butakan Yahudi, Allah butakan Nasrani dari hari ini. Yahudi memilih Sabtu, Nasrani memilih Minggu. Allah buka hati baginda Rasul untuk memilih Jumu'ah. Hari ini akan terjadi kiamat. Adam diciptakan hari ini, diturunkan hari ini, diwafatkan hari ini. Baginda Rasul mengatakan, kalau sudah datang hari Jumat, fa'akthiru alayya minas salah. Berbanyaklah bersalawat kepadaku. Bertanya khatib kepada diri khatib sendiri, berapa kali khatib hari ini berselawat kepada baginda Rasul? Kenapa kita tidak menggunakan waktu tunggu kita sebagai pasien ataupun sebagai dokter itu sebagai waktu kita berselawat kepada baginda Rasul? Waktu tunggu kita di jalan itu berselawat kepada baginda Rasul. Kam zalamna Rasulullah, berapa sering kita menzalimi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, ini hari spesial untuk umat ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab yang fenomenal namanya Fathul Bari ala Syarhil Bukhari. Beliau menyebutkan tentang keutamaan hari ini, sunnah yang kekasih kita ajarkan kepada kita di hari ini tidak kurang dari 64 petunjuk dan sunnah baginda Rasul. Sepatutnya 64 itu kita jadikan checklist di rumah kita. Hari Jumat ini apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana dengan membersih anggota badan kita? Bagaimana mandi sebelum Jumat kita? Bagaimana dengan surat Al-Kahfi kita? Apalagi jamaah kaum muslimin,
Kita hidup saat ini di zaman penuh fitnah, cobaan-cobaan, fitnah-fitnah, ujian-ujian. Yang punya harta difitnah dengan hartanya, yang punya agama difitnah dengan agamanya, yang punya ilmu terfitnah dengan ilmunya, yang punya kekuasaan terfitnah dengan kekuasaannya. Solusinya satu, kata baginda Rasul, ta'simukum minal fitan, menyelamatkan kalian dari fitnah, baca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ini pekerjaan rumah kita, bahan referensi yang harus kita lakukan hari ini. Pulang ke rumah nantinya, di waktu luang yang Allah berikan, di saat banyak orang di luar sana tidak memiliki waktu luang, koreksi kembali surah Al-Kahfi kita, ambil kembali dan gali kembali hikmah dalam surah Al-Kahfi yang sudah Allah titipkan. Kalau anda punya agama, diuji dengan agama anda, baca kisah pertama dari Quran surat Al-Kahfi tentang 7 pemuda Kahfi yang diuji agamanya, dan solusinya 2 dalam Al-Quran disebutkan. Kalau kita punya harta di zaman fitnah seperti ini, di saat masyarakat kita sangat butuh kepada harta-harta orang kaya, baca Quran surat Al-Kahfi kisah kedua. Ada orang yang punya harta, ashabul jannatain, punya 2 kebun anggur yang luar biasa. Solusi terhadap fitnah harta juga Allah sebutkan. Anda punya ilmu, terfitnah dengan ilmu anda. Apalagi di zaman seperti ini, kita para dokter, kita para perawat, kita para tenaga medis bisa termakan fitnah dengan ilmu kemedisan yang kita miliki. Kembali lagi ke surah Al-Kahfi, bagaimana sepatutnya ilmu itu, aksiologinya bagi anda itu seperti apa. Kalau anda punya kekuasaan, zaman fitnah seperti ini juga harus kembali ke surah Al-Kahfi. Kembali ke surah Al-Kahfi. Sudahkah kita membaca hari ini? Barangkali belum, tapi kita masih punya waktu hingga terbenam matahari. Ini hari hebat jamaah kaum muslimin. Masyarakat kita hari ini ditakut-takuti dengan hari Jumat. Dinamakan Jumat dengan nama-nama yang menakutkan, sehingga kita ketakutan dengan malam Jumat, ketakutan dengan hari Jumatnya, padahal hari ini hari spesial yang Allah titipkan untuk kita. Wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratul lima bainahuma wa salawatul khams kafaratul lima bainahunna wa ramadhan ila ramadhan kafaratul lima bainahuma. Salat 5 waktu kalian, kata baginda Rasul, itu pelebur dosa kalian di antara 2 salat. Hadis Imam Bukhari. Seorang pemuda sebelum waktu zuhur seperti ini datang mencium wanita yang bukan mahram, maksiat, yang saya sendiri tidak melakukan, bapak juga tidak melakukan, tapi pemuda ini melakukan. Ketakutan datang kepada baginda Rasul, rupanya sampai ke masjid baginda Rasul, azan dikumandangkan. Dia salat zuhur bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat zuhur, baginda Rasul memanggil, "Malak, ada apa denganmu? Kenapa kamu ketakutan?" "Saya mencium wanita yang la tahillu li ya Rasulullah, yang tidak halal bagiku." Rasul mengatakan, "As-sallaita ma'ana?" "Tadi engkau salat berjamaah bersama kami?" "Na'am ya Rasulullah." "Itu sudah meleburkan dosamu." Salat fardu kita berjamaah itu meleburkan dosa kita. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat kita hingga Jumat yang lanjutnya itu meleburkan dosa kita. Tapi bukan semua kita mendapatkan peleburan dosa. Mereka saja yang bisa memaknai Jumat sebagaimana mestinya. Ramadan ila Ramadan. Kasih sayang Allah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah berhenti Allah menyentuh kita dengan kasih sayang. Rasanya kemarin baru Syahrul Haram, bulan haram, Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah. Awal tahun ini kita lanjut lagi dengan bulan haram lagi. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Bulan haram itu ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah berikan. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab nantinya. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bulan haram ini perbanyak kebaikan amal saleh. Apalagi di Muharram yang baginda Rasul menyebutkan itu Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Muharram.
ma min siyamin afdalu ba'da Ramadan illa siyamu fi syahri Muharram. Tidak ada puasa yang lebih bagus setelah puasa Ramadan kecuali puasa di bulan Muharram. Bukan cuma kemarin hari saja, lanjut sampai akhir bulan. Memperbanyak ibadah, memperbanyak ketakwaan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan menjadi wasiat dan mau'izah, nasihat untuk khatib sendiri dan juga untuk kaum muslimin yang berbahagia.